pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten B. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, untuk tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Sambutan Bupati B kepada Bapak disilakan. Puji Tuhan, sore hari ini kita walaupun hari Minggu, tetapi kita terus bekerja karena waktu tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, terima kasih kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri kegiatan yang sangat penting, yaitu pelantikan panitia pemungutan suara se-Kabupaten Belu. Ketua KPU menyampaikan bahwa kita punya seleksi sudah terukur, tidak ada KKN di dalam. Kalau dari pemerintah sudah pasti tidak ada intervensi, jadi kita serahkan kepada mekanisme. Terima kasih Ketua KPU dan jajarannya atas proses ini. 263 orang yang hadir di sini. Tidak KKN, toh? Yang KKN angkat tangan. Ya, tidak ada. Jadi ini ada disaksikan oleh. Karena kalau start awal sedikit sudah tidak betul, proses dan seterusnya hasilnya juga tidak betul. Ya, oleh karena itu kemarin kita di Badan Pengawas Pemilu kita juga melakukan pelantikan. Jadi pengawas pertandingan, pelaksana pertandingan ini harus terukur betul supaya permainannya fair dan menghasilkan hasil yang baik.
Oleh karena itu tadi kita sudah saksikan bersama diangkat sumpah dan janji di atas kitab suci dan Al-Quran. Artinya tanggung jawab kita kepada Tuhan nomor satu. Yang kedua, berbagai macam aturan dan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan dan pelajari baik-baik. Saya kemarin sampaikan di sana, kita bangga untuk kita punya Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum. Saya berpendapat bahwa walaupun sebagian sudah berganti, tetapi saya perhatikan nama-nama yang ada di sana dan proses pengangkatan saudara-saudari yang berdiri di sini, saya kira sudah sesuai dengan aturan dan semoga saudara-saudara sekalian bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya selama kurun waktu 8 bulan ke depan sampai proses ini selesai. Pemerintah punya komitmen untuk itu. Tadi saya tanya di Paseka, berapa biaya untuk KPU? 20 miliar. Tahun ini kita menyediakan anggaran 38 miliar untuk proses pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil, dan bupati dan wakil di Kabupaten Medan ini. 38 miliar itu kita sisihkan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga kalau kita turun ke desa, ada yang bertanya kenapa traktor kurang, kenapa pupuk masih kurang dan lain-lain, bukan untuk meminta maaf, tetapi anggaran itu memang kita sisihkan sebagian untuk melaksanakan proses pemilihan ini, konstitusi perintah ini supaya selesai. Karena setiap 5 tahun, khusus untuk tahun ini 3,5 tahun kita harus menyelesaikan proses ini. Dan saudara-saudara yang berdiri di depan ini tadi saya hitung, kalau satu orang dibayar di atas 1 juta saja setiap bulan, artinya 243 juta kali 8 bulan hampir 2 miliar, 1 miliar lebih sedikit. Nah, itulah tanggung jawab pemerintah kepada saudara-saudara sekalian menggunakan anggaran yang ada di Kabupaten Medan ini, dan harapan kami semoga kita menjawab beban itu atau tanggung jawab itu dengan bekerja sebaik-baiknya seperti tadi yang sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita 38 miliar sudah disiapkan dan jauh sebelumnya. Jadi untuk proses keuangan 38 miliar di Kabupaten Medan, ya jauh-jauh hari pada saat kami rapat di provinsi, kita termasuk 10 kabupaten yang sudah menyiapkan anggaran itu untuk proses ini. Ya. Oleh karena itu sekali lagi lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita pertanggungjawabkan proses ini kepada rakyat, dan kualitas pemimpin yang akan dihasilkan tergantung kepada kualitas yang kita lakukan ini. Dilakukan tugas dengan baik, dan suatu saat kita akan bangga bahwa kita melakukan proses dengan baik, pengawasan dengan baik, dan pemimpin yang kita hasilkan siapapun orangnya itu adalah pemimpin yang baik dari proses yang kita jalankan ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi selamat bekerja, Prof. Syed, selamat kepada semuanya. 243 orang yang terpilih dari 700-an orang yang tersebar di 69 desa 12 kelurahan di Kabupaten Medan. Di pundak saudara-saudara masyarakat akan mendapatkan informasi yang cukup. Mereka akan datang ke tempat pemungutan suara. Partisipasi yang kemarin saya lihat Presiden itu 60% lebih. Mudah-mudahan pada pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wakil ini partisipasinya lebih meningkat lagi, bisa menyentuh angka 80%, supaya suara dari masyarakat itu bisa tersampaikan dan mereka bebas memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Saya kira demikian. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara kita semua dalam melaksanakan tugas yang berat ini, dan saya yakin kita semua akan bekerja dengan baik. Terakhir, kalau ada yang sakit, kurang darah, lain-lain, datang ke puskesmas, ya. Bahkan kita ketemu, ini anak muda semua saya lihat, ya. Saya berbesar hati. Kalau dulu kemarin ada yang tua sekali, ya. Tapi mau bagaimana, dengan kami pengalaman, Pak, jangan main-main dengan kami yang tua, ya. Jadi ini saya lihat dari tadi anak-anak muda semua, hebat-hebat semua, ya. Tapi jangan bilang tidak ada sakit, ya. Jadi sekali lagi dalam pelaksanaan tugas ini ada yang merasa tidak enak, pusing-pusing, pergi saja. Saya jamin bahwa kalau kurang darah sedikit tidak mungkin diberhentikan.
Tadi sudah baca pakai integritas ya. Tidak ada di situ bilang kurang darah di badan kita. Jadi kalau ada yang sakit kan bisa saja, tidak usah takut. Ya, jadi